sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Yuliana di dalam acara ibadah Rabu Ceria anak-anak jemaat di Bukit Hindu Kota Palangkaraya. Hari ini kita akan bersama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kita akan menyukakan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Sebelum kita memulai acara kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Anak-anak di rumah, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Minggu lepas minggu Tuhan pelihara kami, sehingga kami boleh berjumpa hari ini untuk beribadah di Rabu Ceria bersama-sama. Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa menutup bungkus setiap kami, berjaga-jaga atas setiap kehidupan kami, baik kami yang ada di tempat ini, juga anak-anak yang ada di rumah. Biarlah urapan kuasa kedaulatan Tuhan turun melingkupi kehidupan kami. Bekerjalah Tuhan melewati setiap pujian penyembahan kami dalam firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan sepanjang hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Pagari setiap tempat kediaman kami masing-masing dengan pagar tembok berapi-Mu Allah Roh Kudus. Simpan kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, seperti biji mata-Mu Tuhan. Baik kami yang akan membawa pujian penyembahan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, anak-anak yang mendengarkan, setiap persembahan yang kami berikan, semuanya Tuhan berkenan di hadapan Engkau dan dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memulai ibadah kami dengan ucapan syukur. Di dalam nama yang berkuasa di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita. Mari kita puji Tuhan. Kita tepuk tangan ya anak-anak ya. Kau juga, mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar langsung duduk. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar langsung duduk. Haleluya, haleluya. Tuhan memberikan kita tangan dua, kaki dua. Semuanya digunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita ganti pujian kita kembali. Kita berkata, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, haleluya. Haleluya, Tuhan yang menciptakan
pelangi, Tuhan yang menciptakan bintang-bintang di langit. Tuhan Yesus pun menciptakan bunga-bunga di taman. Segala sesuatu yang dibuat Tuhan itu semuanya indah. Haleluya. Saat ini Ibu Guru mengajak kita kembali berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau adalah Allah pencipta segala keindahan di tengah dunia ini Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati setiap petugas yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu berkuasa mengubah segenap kehidupan kami Tuhan. Untuk semakin hari kami akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cerita Alkitab untuk kita diambil dari Efesus 2 ayat 8-10. Kita baca bersama. Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Sobat Kia semuanya, Bang Kia mau bertanya kepada kita. Apakah kamu berada di dunia ini karena usahamu sendiri? Kedua, kamu diizinkan Tuhan hidup sekarang. Apakah itu karena perbuatan baikmu? Kebenaran dari pertanyaan itulah yang akan diceritakan dalam cerita Alkitab kita kali ini. Sobat Kia semuanya, hari ini kita berbicara tentang kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Ada yang tahu? Kasih karunia adalah anugerah pemberian Allah kepada semua ciptaannya dengan gratis. Gratis? Pemberian gratis? Hei Sobat Kia, masih percaya nggak ada yang gratis sekarang? Ya, gratis. Anugerah itu adalah murni karena kebaikan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan kepada manusia. Masih ingat tidak buku katekismus kecil Martin Luther? Jika masih ingat, di sana ada dikatakan tentang pengakuan iman rasuli di pasal yang kedua secara khususnya tentang Yesus mati untuk dosa setiap manusia. Masih ingat kan tadi yang dikatakan di ayat 8? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, karena itu kita tahu bahwasanya Allah memberikan kasih karunia dengan cuma-cuma kepada setiap manusia. Sobat Kia, tahu tidak apa anugerah yang paling besar yang diberikan Allah kepada seluruh ciptaannya? Masih ingat gak semua teman-teman pada tanggal 10 April hari Jumat disebut Jumat Agung, kita memperingati siapa? Ya, kita memperingati Yesus karena pengorbanan yang Ia berikan untuk seluruh ciptaan. Pengorbanan yang dimaksud adalah kematiannya di kayu salib, yang kemudian pada hari yang ketiga atau yang kita sebut di hari Paskah, minggu yang lewat kita rayakan pada tanggal 12 April, kebangkitan Yesus Kristus. Maka anugerah yang paling besar yang diberikan Allah adalah pengampunan dosa. Sobat Kia, hanya untuk pengampunan dosa kita?
Yesus harus mati tergantung di kayu salib. Dan kematiannya itu diberikan secara cuma-cuma kepada semua ciptaannya. Wow, Allah yang sangat luar biasa. Berarti jika pengorbanan Allah melalui Yesus yang mati di kayu salib sangat besar, tentu sudah pasti manusia tidak akan bisa melakukan apapun, tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Allah. Teman-teman semuanya, Bang Kia punya cerita satu orang tua yang baik yang selalu mengingat akan berkat Allah di dalam kehidupannya, dan dia memiliki seorang anak yang tidak mengingat berkat itu datangnya dari Allah. Langsung saja kita lihat ceritanya. Di suatu keluarga terdapatlah seorang ayah dan anak. Ayah ini adalah orang yang baik hati yang mengingat betul berkat Allah hadir di dalam kehidupannya. Dan si anak ini adalah orang yang sepele dengan anggapan berkat itu datang daripada Allah. Shalom. Shalom. Kok ayah lama pulang? Kenapa baru tiba di rumah? Bagaimana mungkin ayah bisa meninggalkan toko sementara toko belum selesai ditutup dengan baik? Baiklah, sebaiknya kita beristirahat agar kita besok hari dengan segar pergi ke gereja untuk memuji memuliakan Tuhan. Esok saya tidak ikut ke gereja, ayah saja yang pergi ke gereja. Saya punya janji dengan teman bisnis, tidak mungkin itu saya tinggalkan. Sebaiknya kamu beribadah dulu, bersyukur dulu karena Tuhan sudah memberikan semua apa yang kita miliki saat ini. Apa? Apa kata ayah? Tuhan memberikan semua harta yang kita miliki? Oh bukan. Aku yang mencarinya, aku yang berlah mencarinya. Orang tua tersebut berusaha keras untuk memberitahukan kepada anaknya bahwasanya segala sesuatu yang ia miliki bersumber daripada Allah, dan Allah lah yang memampukan dia sehingga dia dapat memperoleh apa yang ada pada dia saat itu. Ayo bergegas sebelum kita terlambat. Saya tidak beribadah ayah, saya akan mencari sekuat tenaga saya. Saya yakin semua ini yang saya dapat ini karena kekuatan saya. Nah, kamu harus tahu, Allah itulah yang memampukan semua sehingga kamu memiliki kekuatan, sehingga kamu mendapatkan harta yang sekarang ini. Aku yakin kekuatan ini bersumber dari diriku sendiri. Pada dasarnya manusia adalah lemah, tetapi Allah memampukan kita. Allah menguatkan kita supaya kita dapat mengerjakan apa yang menjadi baik bagi kehidupan kita. Bahkan lebih daripada apa yang kita terima sekarang ini sudah Allah berikan sebelum kita hidup di dunia ini, yaitu pengampunan dosa untuk kita semua ciptaan. Sudah sampai ayah, tolonglah. Saya tidak bisa ikut beribadah. Saya harus bertemu dengan teman bisnis saya. Baiklah jika demikian, tapi ingat, kamu harus mengingat bahwa Tuhan yang memampukan untuk melakukan seluruh kegiatanmu, mencari semua apa yang ada pada kamu saat ini. Yang benar saja, Allah yang melakukan semua ini. Allah yang memampukan aku. Bukan, aku orang kaya. Aku memperoleh semuanya, dan semuanya itu karena kekuatanku. Sementara sang ayah beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang sudah diberikan Tuhan, atas berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada si ayah dan juga kepada anaknya.
maka sepantasnya lah dia memberikan syukur kepada Tuhan. Sementara si anak dengan kesombongannya yang mengatakan tidak ada campur tangan Tuhan atas keberhasilannya, malah semuanya itu hanya karena kekuatannya saja, sehingga dia memperoleh semua hartanya dan semua yang ada pada dia saat itu. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Ayah, aku pulang. Kenapa kamu lama pulang, nak? Maaf ayah, saya dibohongi teman saya itu. Saya gagal. Dia membawa uang saya banyak. Kemudian si ayah menyadarkan anaknya bahwasanya betul semua campur tangan Allah, dan itulah yang memampukan manusia untuk melakukan pekerjaannya. Hingga sampai pada akhirnya si anak paham bahwasanya pengorbanan Allah melalui Yesus Kristus itulah yang memampukan dia untuk mencapai semua keberhasilan. Bahkan lebih daripada itu, nyawa Yesus diberikan untuk pengampunan dosa manusia. Dengan kisah itu, kita harus memahami yang terdapat di ayat 9 itu. Demikian, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya, jika Sobat Kia memiliki sesuatu hal yang lebih, jangan disombongkan. Karena apa? Karena tadi sudah dikatakan, jangan ada yang bermegah atas apa yang ia miliki, karena semuanya itu adalah berkat Tuhan. Misalnya, jika Sobat Kia pintar, jika Sobat Kia dapat mengerjakan pekerjaan sekolah, maka jangan menyombongkan diri dan harus mau membantu teman supaya paham apa yang harus dikerjakan dari pekerjaan sekolah tersebut. Intinya adalah mau berbagi, karena itu adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada Sobat Kia semuanya. Dan mengingat agar mau mengucap syukur atas berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sobat Kia semua, satu pertanyaan yang harus kita ketahui, mengapa Allah mau memberikan berkat-Nya cuma-cuma kepada kita semua? Jawaban pertanyaan ini ada di ayat 10. 1. Karena kita ini buatan Allah. 2. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Itulah sebabnya mengapa Allah memberikan berkat-Nya secara cuma-cuma kepada semua ciptaannya. Allah menginginkan kita untuk hidup bahagia, sehingga kita selalu dituntun dan dilindungi dari semua godaan-godaan iblis yang akan mengambil kebahagiaan itu. Maka pertanyaan yang di awal cerita tadi tentang kamu berada di dunia ini, apakah itu karena usahamu? Jawabannya tidak. Kamu diizinkan Tuhan hidup sekarang, apakah itu karena perbuatan baikmu? Jawabannya tidak. Tetapi yang betul adalah karena anugerah Tuhan, maka hidup manusia seluruh ciptaannya dimampukan karena pengorbanan yang sudah diberikan Allah melalui kematian Yesus Kristus. Oleh karena itu, jalan satu-satunya untuk mendapatkan berkat Tuhan yang cuma-cuma itu, manusia, Sobat Kia semuanya harus beriman. Sebagaimana tadi dikatakan, kita adalah buatan tangan Allah dan diciptakan dalam Kristus Yesus. Maka semuanya harus melakukan pekerjaan baik oleh iman masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus
karena Engkau memberkati kami. Kami berdoa ya Tuhan, agar kiranya berkat yang Engkau berikan kepada kami dapat pergunakan dengan baik tanpa dengan kesombongan, karena kami sudah tahu berkat yang ada pada kami semuanya daripada Engkau. Tuhan Yesus, bantu pemerintah kami dan juga medis agar mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi penyakit yang terjadi saat ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Dan ingat, segala sesuatu yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan, anak-anak dan kita semua harus melakukannya. Nah, ingat ya, ayat hafalan untuk kita pada hari ini adalah Efesus 2 ayat 10. Ingat ya anak-anak di rumah ya. Ayat hafalannya Efesus 2 ayat 10. Dan ingat ya anak-anak, jangan lupa juga persembahannya dikumpulkan di amplop yang sudah disediakan atau yang disediakan oleh orang tuanya di rumah. Nanti pada jam-jam ibadah, persembahan boleh dibawa ke gereja dan diserahkan kepada ibu guru yang bertugas ya anak-anak ya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan. Dan diamlah di rumah karena tempat yang paling aman untuk sementara ini ya, kita tinggal di rumah masing-masing. Sampai jumpa anak-anakku sekalian.